Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat terbaik, sifat terbaik, baca salawat terbaik, semakin salawat kita baik, insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir. Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini mau datangin seorang praktisen, orang katanya Kiai, namanya Kiai Abdul Ghafur. Yes, salah. Ini banyak sekali pengikutnya di mana-mana. Tapi ini Kiai ini unik. Dia namanya Kiai Metal. Kiai Metal itu tampangnya ya tidak seperti Kiai lah, tapi konon katanya sih di sini ajengan gitulah, yang ada ngacengan. Yes, salah. Jadi Bu Haji Rina itu toko emas yang kemarin saya selamatkan di rumah Kiai lagi, diimputin sama Kiai Duda. Ketika saya komunikasi dengan Bu Haji Rina yang toko emas ini, Bu Haji Rina itu cerita, saya itu pernah datang lagi sama Kiai Abdul Ghafur. Datang itu konsultasi biar toko emasnya rame lah, biar apa. Kiai ininya ini demen lagi sama Bu Haji Rina. Ya salah. Bu Haji Rina ini udah lah, nggak mau gitu-gitulah. Walaupun suaminya lagi setruk, dia pengen mengabdi pada suaminya, nggak mau yang aneh-aneh lagi. Tapi ini yang ngejar-ngejar aja nih Kiai Abdul Ghafur sama Bu Haji Rina nih toko emas. Jadi diancam-ancam, kalau nggak mau dinikahin sama saya, kamu 7 turunan akan saya santet, 7 turunan akan saya bikin kamu sengsara. Cerita sampai nangis-nangis Bu Haji Rina. Ya wis, nggak apa-apa, kita datangin Kiai Abdul Ghafurnya. Dia maunya apa sih? Maka aja. Ya salam. Murah ngemprot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Mana? Pakainya yang mana? Oh, Haji. sehat Pak Kiai. Kudu Aduh, kenapa marah-marah? marah-marah ke sehat kumaha aing. Kenapa Pak Kiai? Jangan salah. Ya gini, saya ini atas nama keluarganya. Saya keluarganya Bu Haji. Ini saya kesini, saya ngantar. Katanya Bu Haji itu ditelepon sama Anda. Telepon sama Anda, mau minta dinikahin, dikawin gitu. Ya ini dia punya suami Pak Kiai. Punya suami? Kata siapa? Kata Dia bilang punya suami. jangan kayak gitu. Suaminya aku. Terang aja. Ya jangan kayak gitu Pak Kiai. Jangan, ini kan kasihan Bu Haji sampai takut-takut diancam, disantet kayak gitu. Tapi kan kamu mau. Pas kemarin kamu kesini mau sama si Abah. Kenapa kamu bawa-bawa dia? Iya. Ya tapi semenjak dia ngancam-ngancam saya jadi takut. Mungkin Kapan Neng? pengaruh Abah nyakuti kamu sayang? Abah. Kamu paling enggak nakut-nakut. Anda siapa? Mohon maaf. Saya istrinya, Abah. Oh, istri. Tidak, yang kedua. Oh. Emang Pak Kiai sudah punya istri berapa? Ya kalau istimewa nggak bisa dihitung lah. Asal perempuan mah. Yang penting dia suka sama aku, mau sama nikah sama aku. Oke, aku kawini. Aku tanggung jawab. Resiko semuanya aku tanggung jawab semua. Ya jangan kayak gitu Pak. Kan ini kan sudah punya suami, walaupun suaminya lagi setruk kan kasihan. Jangan kayak Apalagi gitu lah. stroke dia. Suruh mati aja. Dia banyak bawa orang. Iya tapi saya takut ya macam Abah terus. Kapan abahnya nakuti kamu sayang? Kemarin Hah? kalau misalnya sampai saya nggak mau dinikahin sama Abah, Abah mau nyantet saya sampai 7 turunan. Masa si cantik kamu Neng Haji
saya santet. Saya nggak ridho. Soalnya Neng orang yang abah sukai. Emang itu harusnya bersyukur. Terus terang aja. Neng Haji dinikahin sama si Abah. Sawahnya tuh di depan tuh banyak. Emang pakai sudah punya istri berapa? Ya kalau istri mah nggak usah dihitung lah. Asal perempuan mah. Yang penting dia suka sama aku, mau sama nikah sama aku. Oke? Kok kawin ini? Aduh ya jangan Cari Pak. yang normal seperti abah. Masa kayak gitu? Ya. Anda kan, Anda ini pengikutnya banyak, Anda pengikutnya semuanya kan? Ya kan pengikutnya apalagi banyak, Anda cari yang lain aja. Ini Bu Haji kan lagi mencoba untuk belajar baik gitu loh Pak. Ya, sekarang anda jangan ikut campur masalah orang. Ya saya sih nggak ikut campur. Saya kesini kan atas nama kekeluargaan saja. Udah yang lain aja, jangan ganggu-ganggu dia kan gitu. Neng, terus terang aja. Neng suka nggak dikawin sama abah? Gak mau. Nggak mau. Gak mau. Kalau kamu nggak mau, kasih punya tahu kita sendiri. Saya nggak Mau? mau. Apalagi Abah ngancam-ngancam saya. Saya nggak mau. Jangan begitu Neng. Abah tuh udah suka sama kamu. Sayang sama kamu tuh sama dia. Tapi saya kesini awalnya baik-baik. Iya baik-baik. Tapi Abah lama-lama suka sama saya. Ya memang Neng cantik, Neng Haji. Terus Abah suka sama kamu. Makanya bagaimanapun Neng harus. Pokoknya saya nggak mau. Abah Geriki. Saya nggak mau nikah sama Abah. Apalagi sampai Abah maksa-maksa saya. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang mendatangi rumah seorang kiai gaul sekaligus kiai metal, Kiai Abdul Ghafur. Kiai Abdul Ghafur ini disebut sebagai seorang kiai gaul sekaligus kiai metal, karena penampilan kiai ini berbeda dari kiai-kiai yang lainnya. Dan sebagai kiai metal, Kiai Abdul Ghafur ini juga mempunyai sebuah kebiasaan aneh dan nyeleneh, yakni dia suka sekali merebut istri orang lain. Selain itu rupanya Kiai Abdul Ghafur ini juga seringkali menggunakan ilmu gendamnya untuk memperdaya para wanita. Dan adapun maksud dan tujuan dari Kang Ujang Bustomi ini, adalah untuk membantu Ibu Hajah Rina. Yang mana, Ibu Hajah yang merupakan bos emas ini telah mendapatkan ancaman dari Sang Kiai Abdul Ghafur. Bahwasanya, Sang Kiai itu ingin memaksakan pernikahan dengan Ibu Hajah Rina, dan apabila si Ibu Hajah tidak bersedia, maka Sang Kiai mengancam akan menyantet Ibu Hajah Rina 7 turunan. Dan diakibatkan takut dengan ancaman tersebut, maka Ibu Hajah Rina meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi untuk membantunya menyelesaikan masalah ancaman santet tersebut. Namun, rupanya Sang Kiai Abdul Ghafur merasa marah dan tidak suka dengan kedatangan Kang Ujang Bustomi. Kiai Abdul Ghafur bahkan memberikan tuduhan yang tidak-tidak kepada Kang Ujang Bustomi, dengan mengatakan jika Kang Ujang Bustomi adalah bodyguard sekaligus selingkuhan dari si Ibu Hajah Rina. Tukang ojek, sini tukang ojek. Terus kok sampai berani tukang ojek aja sampai ikut sejak Ya tinggal silakan aja Pak, sok ngobrol berdua, saya sih nggak mau ikut-ikut campur. Sini diobrolin. Nggak usah ikut campur. Campur. Kamu siapa? Emang tukang Saya ojek. bukan siapa-siapa Pak. Kamu berani-beraninya sama aku. Saya nggak berani Pak, saya nggak punya apa-apa. Siapa tahu siapa saya? Saya Kasman nggak punya apa-apa Pak. Kasman. Lu dari mana? Saya dari Jakarta Pak. Jauh-jauh di Jakarta di sini cari masalah aja. Iya Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak, ampun. Dikasih berapa sama dia dari Enggak Jakarta ke Pak, sini? ampun Pak, saya nggak punya apa-apa. Sekarang kalau kamu bukan siapa-siapa dia, mendingan pergi keluar. Ya, Dan cari masalah di sini. Saya keluar aja. ya, Kamu kan tukang ojek, gua ikut campur. ya, Kamu keluar. Jangan di sini. ya, mohon maaf saya ampun. Jangan ganggu kiai saya, jangan ganggu kiai saya. Ya silakan aja Pak, mau apa? Enggak Pak, bawa aja Pak. Bawa Masuk aja. Pak. Bawa aja. Sang Kiai Abdul Ghafur pun kemudian memaksa Ibu Hajah untuk ikut bersamanya masuk ke dalam sebuah kamar. Dan mengetahui hal tersebut,
Kang Ujang Bustomi pun kemudian berusaha untuk ikut masuk, guna menyelamatkan si ibu Hajah Rina tersebut. Jangan dipaksa kayak gitu. Saya masuk nih. Nggak usah masuk-masuk. Kamu ngapain masuk-masuk? Kamu nggak ada perlu, Minggir, nggak usah. Minggir. Udah nggak usah, mendingan ke sini aja. Ke sini. Kesini kemana? Di sini kita ngobrol. Jangan pegang-pegang. Ih, jangan kayak gitu. Juga sama aja. Ada kamera loh, jangan pegang-pegang. Nggak apa-apa, jangan munafik lah. Ini jangan pegang-pegang. Iya, Jangan pegang-pegang. nggak apa-apa. Udah nggak usah marah-marah. Anda siapanya dia? Istrinya? Jangan bohong. Iya, istrinya. Aku istri kedua. Tadi kan abang ngomong. Lepas. Ih, nggak boleh kayak gitu. Lepas. Kan katanya kamu tadi cuma nganter doang. Ya udah, kamu ngobrol di sini. Biar si Abah lagi ngobrol dulu sama si Neng Haji. Kamu ngapain saya? Ya kamu kayak gitu main pegang-pegang aja. Kenapa? Hah? Kamu dikasih enak malah kayak gitu. Kasih anak gimana kamu maksudnya? Kamu diajak untuk tumpak-tumpakan aja nggak mau. Tumpak-tumpakan apa? Emang saya jarang kamu tumpak-tumpakan. Apa gila kamu? Jangan munafik kamu. Kok jangan munafik? Iyalah, laki-laki mana ada yang nggak mau sama tubuh saya? Apa yang masuk kepada dirimu? Ini tempat apa? Jangan ini tempat lembuk ini. Bukan. Bukan. Kamu gila aja kamu. Pulang aja kamu. Kamu bukan istrinya kan? Istrinya. Jangan Aku bohong. istri keduanya. Jangan bohong kamu. Jangan macam-macam kamu. Oh, jangan macam-macam. Ya, saya juga punya ilmu kayak Abah. Oh, punya ilmu. Iya. Oh, kurang ajar berarti. Kang Ujang Bustomi terpaksa menghajar wanita seksi yang mengaku sebagai istri Kiai Metal Abdul Gofur tersebut. Hingga pada akhirnya wanita itu tepar dan terkapar. Dan baru saja Kang Ujang Bustomi keluar dari kamar istri sang Kiai, Kang Ujang Bustomi kembali terlibat pertarungan lagi. Rupanya anak buah dari Kiai Abdul Gofur itu juga merasa marah serta merasa terusik dengan kehadiran dari Kang Ujang Bustomi. Dia berkata jika apa yang dilakukan Kiai Metalnya itu adalah sebuah hak dari pribadi Kiainya. Selain itu katanya hal tersebut juga boleh dilakukan asalkan suka sama suka. Mendengar pengakuan menyimpang tersebut, maka Kang Ujang Bustomi pun tak ada ampun lagi. Kang Ujang Bustomi segera menghajar pengikut sang Kiai Abdul Gofur itu hingga dia tak bisa berkutik lagi. Edan kamu gila. Kamu yang edan. Kenapa saya yang edan? Ya, karena kamu ngobrak-abrik. Ya saya nggak terima pak. Itu buahnya ngapain? Dia punya suami. Kenapa itu kayak kamu? Kenapa harus ikut campur? Jangan berarti guru kamu edan aja. Wajar karena itu laki-laki. Kok wajar laki-laki? Mau berapapun istrinya itu haknya dia. Ya silakan saja. Saya nggak ngelarang. Tapi dia punya suami loh. Jangan mentang-mentang suaminya lagi setruk. Ya kalau suka sama suka. Suka sama suka apa dia dipaksa diancam? Edan aja. Jangan kayak gitu. Ya nggak bisa. Anda punya Kalau istri? memang suka, saya juga suka. Kenapa nggak bisa? Anda punya istri? Punya. Terus kalau istrinya ditumpakin sama saya boleh kamu? Ya kalau saya istrinya mau ya bangga. Ya berarti edan kamu. Ya nggak edan. Masa suami kayak gitu? Kalau suka sama suka, mah gampang bilang edan. Suka sama suka. Emang ini negara apa kamu? Ini negara hukum bos. Negara bebas. Oh, negara bebas. Bebas. Bebas Mau dari- apa aja. Bebas dari apa kamu? Bebas apa kamu maksudnya? Bebas mau melakukan apa saja. Oh, ya kamu sana aja. Tinggalnya sama kebo sekalian kamu. Edan.
Kamu lari? Lari apa Pak? Saya nggak lari, saya masih di sini. Iya, buktinya saya dari sana belum kelar kok udah lari. Kamu aja tadi mabok mabok. Kata siapa mabok? Saya nggak mabok. Kata saya. Jangan kesini mau numpakin ini ya. Kok numpakin Pak? Anda buktinya ada di sini, ada di kamar. Anda jaga omongan kamu. Nggak dijaga, ini buktinya ada di kamar kan. Ini mau apa maksudnya? Sedang sini ada cewek kan. Jangan aja kamu. Kamu mending pulang aja daripada. Pulang ngapain? Ini kan istilahnya masih kewajiban saya suruh nungguin. Daripada kamu bantai masukin ke lemari. Silahkan kalau berani. Jangan aja kamu. Kalau berani silahkan. Kamu pilih guru yang benar. Itu udah benar itu. Benar dari mana? Ya benar. Ya itu dia itu nangis itu Pak. Sesuatu istilahnya bisa. Itu nangis dari itu pemui susunya sakit. Cuman. Kamu jangan-jangan numpakin dia kamu. Buktinya kamu yang udah di kasur sini. Kamu numpakin dia. Buktinya situ yang udah ada di sini. Berarti kamu mau fitnah saya. Sedang kamu udah. Lah ya kamu yang udah dari sini. Iya. Kepet sama saya kamu. Silakan kalau berani ayo. Edan aja kamu. Sok sekali lagi kamu nuduh saya. Ya buktinya udah di sini kok. Mau apa coba? Udah bukti ada di sini di kasur. Jangan ada ceweknya lagi tiduran gitu. Tertarik sama saya kamu koror. Mungkin udah ditumpakin mungkin. Kebanyakan bacot kamu. Lagi-lagi, terjadilah pertarungan hebat antara Kang Ujang Bustomi melawan salah satu anak buah Sang Kiai Abdul Gofur. Lelaki berjubah ini dia berulang-ulang kali menuduh Kang Ujang Bustomi sudah memperkosa istri kiainya tersebut, hanya karena Kang Ujang Bustomi kedapatan beristirahat di kamar wanita itu. Walaupun Kang Ujang Bustomi sudah berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, bahwasanya beliau hanya numpang beristirahat karena merasa cukup kelelahan akibat pertarungan adu ilmu sebelumnya, namun anak buah Kiai Metal itu dia tidak mau percaya pada perkataan Kang Ujang Bustomi. Baginya, tidak mungkin seorang laki-laki itu dia tidak akan tertarik akan kemolekan dan keindahan tubuh wanita, apalagi jelas-jelas mereka sedang berduaan di dalam kamar yang sepi ini. Kang Ujang Bustomi berkata, jika beliau tidak mungkin melakukan hal tersebut, bahkan ketika wanita itu tanpa sehelai busana di tubuhnya, Kang Ujang Bustomi tetap tidak akan tergoda. Karena kedatangan beliau ke rumah Kiai Abdul Gofur ini, adalah dalam rangka untuk menemani Ibu Haji Rina untuk menghentikan tindakan dari sang Kiai yang selalu mengancam dan memaksa bos emas itu untuk mau menjadi istrinya. Akan tetapi, betapapun banyak penjelasan yang Kang Ujang Bustomi sampaikan, anak buah Kiai Abdul Gofur ini dia tetap menyalahkan Kang Ujang Bustomi. Sehingga tak ada jalan lain selain Kang Ujang Bustomi terpaksa menghajar lelaki tersebut. Apalagi, rupanya sebenarnya lelaki itu ternyata adalah seorang ustadz yang sedang berguru kepada sang Kiai Abdul Gofur. Dan rupanya, ritual-ritual yang dia lakukan untuk mencapai tujuannya itu, adalah dengan cara menumpaki para wanita-wanita, baik itu pasien-pasien dari sang Kiai Abdul Gofur, maupun para teman-teman seperguruannya. Katanya, inti dari ilmu, kesaktian dan tercapainya kekayaan itu adalah dengan cara tumpak-tumpakan.
Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka usahanya membantu sang bos emas menghentikan sepak terjang perguruan sesat tersebut. Dan semoga kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan akan Tuhan anugerahkan kepada Kang Ujang Bustomi. Amin. Persyaratan apa? Ya, nambah Hah? kekebalan dan nambah. Oh, kekebalan. Kekebalan apa kamu? Kekebalan perizilan kamu? Ya, biar kuat. Oh, biar kuat. Copot kamu jubahnya. Copot. Sana. Kamu memang nggak waras. Serius kamu 3 orang yang ditumpakin? Jangan bohong kamu. 3 orang apa lebih? Copot kaosnya. Copot kaosnya. Tundukin kepalanya. Kamu muslim? Kamu sholat? Sholatnya kamu? Tundukin kepalanya. Sholat. Sholat subuh ada berapa rakaat? Sholat subuh ada berapa rakaat? Ada 5. Kok sholat subuh ada 5? Yang bener beira. Berapa rakaat kamu subuh? Ya kamu sholat kamu pakai jubah subuh masih 5 rakaat. 2 slow kamu. Udah sunat belum kamu? Udah sunat belum? Oh belum sunat. Kenapa belum sunat? Oh takut sunat kamu. Kepet berarti kamu barangnya. Enak aja. Pancasila ada berapa kamu? Ada 7. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang ada dan berada. 3. Persatuan Indonesia 4. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan 5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangun. Keluar kamu, panggil guru kamu. Tungguin saya di sini. Keluar. Panggil gurunya. Sana keluar kamu, panggil gurunya.